Salam semua. Kita bersyukur hari ini kita masih dimampukan untuk boleh beribadah dan juga menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang firman Allah. Ya, tentang firman Allah, pentingnya firman Allah. Nah, Bapak Ibu pernah dengar stunting? Stunting, satu kata, stunting. Jadi saya membaca ada sebuah artikel yang berkata bahwa stunting ini adalah satu kondisi kesehatan yang tidak baik, yang terutama dialami oleh anak-anak. Dan katanya di Indonesia, ini tentang Indonesia, itu 4 dari 10 anak di Indonesia itu mengalami stunting. Stunting itu artinya kurang gizi sehingga badannya itu pendek, kerdil. Ya, stunting, sulit untuk bertumbuh. Ada anak yang usianya sama tetapi tingginya beda. Stunting namanya. Jadi ada 4 dari 10 anak di Indonesia mengalami kelainan ini, stunting, karena kurang gizi dan sebagainya. Dan stunting ini Bapak Ibu bukan hanya mempengaruhi kecerdasan, tapi stunting ini juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain. Ya, bisa mengakibatkan diabetes, stroke, jantung dan sebagainya kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dicegah dengan baik. Dan Indonesia itu katanya menduduki peringkat kelima di dunia. Jadi semua negara di dunia, Indonesia itu nomor 5 kasus stunting ini yang paling besar. Nah, Bapak Ibu, rupanya dari berita itu dikatakan bahwa kita berpikir mungkin kasus stunting ini hanya terjadi di dalam keluarga-keluarga yang miskin. Tetapi rupanya tidak begitu, karena 29% itu justru kasus stunting itu dialami oleh keluarga yang mampu. Keluarga yang mampu, berkecukupan. Jadi apa yang salah? Nah, rupanya keluarga yang mampu itu pun di dalam memberikan makanan itu belum tentu makanan yang sehat. Jadi makanan itu harus yang bergizi, sehat, supaya apa? Supaya stunting ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Ya, stunting ini tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita itu perlu makanan. Setuju ya? Tubuh kita ini perlu makanan. Kita biasanya sehari makan berapa kali? Biasanya 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita ini perlu makanan supaya kita ini bisa tetap hidup. Bisa tetap sehat, bisa tetap bertumbuh. Jadi, sesibuk apapun kita, biasanya, ketika kita lapar, maka kita akan makan. Betul ya? Sesibuk apapun kita, ketika kita lapar, pada saatnya makan, kita biasanya akan makan. Nah, ketika kita tidak makan, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak makan? Tubuh kita bisa sakit, tubuh kita bisa lemah, dan bahkan kita bisa mati. Gak hidup lagi kalau kita tidak makan. Jadi Bapak Ibu, makanan itu penting untuk tubuh kita, supaya kita bisa tetap hidup, kita bisa tetap sehat. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan tubuh kita yang perlu makanan. Maka rohani kita, Bapak Ibu, sebetulnya juga perlu makanan. Tubuh jasmani kita, ya, fisik kita perlu makanan supaya tetap hidup, tetap bertumbuh. Tapi rohani kita juga perlu makanan. Jadi ada makanan jasmani, ada juga makanan rohani. Ada 2 jenis, Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, 2 jenis makanan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus juga. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Bapak Ibu kalau masih ingat ceritanya di kitab Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4, ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan kemudian Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, percobaan yang pertama, hal pertama yang dikatakan oleh iblis,
Bapak Ibu kira-kira ingat apa? Iblis itu ketika Tuhan Yesus dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tidak makan. Lalu kemudian iblis ini berkata kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Jika kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus kan sudah 40 hari puasa, tidak makan. Tentu lapar sekali. Nah di sini iblis mencoba Yesus. Kamu kan Tuhan, anak Allah. Ubahlah batu itu jadi roti supaya kamu dapat makan. Tapi Yesus bilang apa? Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan? Bahwa manusia bukan hanya butuh makanan jasmani. Bahwa manusia bukan hanya butuh roti, makanan jasmani. Tapi manusia juga apa? Hidup butuh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ada dua jenis makanan sebetulnya. Makanan jasmani, itu penting untuk tubuh kita, jasmani kita. Tapi juga tubuh kita, rohani kita perlu makanan rohani. Terutama kita yang sudah percaya Bapak Ibu. Karena sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita percaya, Alkitab berkata kita ini mati secara rohani. Kita mengalami kematian Bapak Ibu, secara rohani. Artinya kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa menyembah Allah. Lalu kemudian ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita bertobat, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu menghidupkan kita kembali, roh kita. Sehingga kita sekarang memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru Bapak Ibu. Hidup rohani yang baru. Nah hidup rohani yang baru itu Bapak Ibu perlu kita jaga. Ketika kita lahir baru, hidup baru. Maka hidup ini Bapak Ibu adalah hidup rohani. Yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Bukan hanya tubuh jasmani kita. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita juga perlu makanan rohani. Itu penting. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tidak mengurus rohani kita, ketika rohani kita biarkan begitu saja. Beda dengan jasmani kita. Kita setiap hari makan 3 kali. Ada yang mungkin 4 kali, ada yang mungkin 5 kali. Kan? Wah, saking banyaknya makan sehingga tubuhnya mungkin jadi gemuk dan sebagainya. Tapi rohaninya tidak dia kasih makan. Rohaninya mungkin hanya dikasih makan seminggu itu paling hanya 1 kali, yaitu pada hari Minggu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Rohaninya menjadi lemah, menjadi sakit dan tidak sehat. Dan tidak heran Bapak Ibu, ketika orang Kristen sendiri tidak memiliki makanan rohani, maka rohaninya itu tidak dewasa, mengalami penyakit Bapak Ibu. Kesedihan, kekecewaan, kemarahan, banyak persoalan, penyakit rohani. Nah lalu Bapak Ibu tentu bertanya, makanan rohani kita itu apa? Apa makanan rohani kita? Untuk rohani kita. Makanan rohani kita adalah firman Allah. Ya, makanan rohani kita adalah firman Allah. Jadi sama, tubuh jasmani kita perlu makanan supaya hidup, supaya sehat. Rohani kita juga perlu firman Allah. Amin Bapak Ibu? Ya, rohani kita juga perlu firman Allah. Supaya rohani kita itu tetap hidup, tetap kuat. Roh kita Bapak Ibu. Ya, perlu firman Allah. Nah Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 2 berkata begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, makanan rohani kita adalah firman Allah. Artinya firman Allah itu adalah makanan rohani yang bisa membuat kita bertumbuh. Sama seperti bayi Bapak Ibu. Petrus berkata, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dan ini menunjuk kepada firman Allah sebetulnya. Ya, kita rindu menerima
makanan rohani yang sehat, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi firman Allah itu Bapak Ibu, di dalam segala bentuk dan segala isinya, itu memberikan kita gizi rohani bagi rohani kita. Ya, firman Allah di dalam segala bentuk dan segala isinya, itu memberikan kita gizi rohani kepada kita. Sama seperti ini, air susu yang murni dan yang rohani, yang akan membuat kita bertumbuh, makanan yang sehat, yang akan membuat kita bertumbuh juga dengan sehat. Ini air susu Bapak Ibu. Ya, seorang bayi kan butuh air susu. Sama, rohani kita juga. Ketika kita lahir baru, ketika kita baru menjadi Kristen misalnya, anak kecil, ya masih menjadi anak rohani, kita butuh makanan rohani, yaitu apa? Firman Allah itu, supaya kita bertumbuh Bapak Ibu. Dan kemudian Mazmur 119 juga berkata, 103. Firman itu berkata apa? Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu. Mazmur berkata firman Allah atau janji Allah itu lebih manis daripada madu. Lebih daripada madu. Yang tadi pertama itu susu, yang ini yang kedua adalah madu. Bapak Ibu, madu itu sehat atau tidak? Sehat. Sehat ya. Madu itu makanan yang sehat. Sama seperti susu juga, makanan yang sehat. Yang bisa membuat tubuh kita bukan hanya sehat tapi kuat juga dan untuk bertumbuh. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tubuh kita, rohani kita butuh makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah firman Allah. Karena firman Allah itu adalah air susu yang murni. Adalah seperti lebih daripada madu. Karena bisa membuat kita bertumbuh. Membuat kita itu sehat Bapak Ibu. Secara rohani dan juga jasmani loh Bapak Ibu. Ada satu penelitian. Nah ini. Ada satu penelitian pada tahun 90-an. Oleh dua orang profesor yang bernama Jeff Levin dan juga David Larson. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Apa hubungannya membaca Alkitab, membaca firman Allah dengan kesehatan? Dan ditemukan bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur, ya mereka yang membaca firman Allah secara teratur, itu dikatakan mempunyai tekanan darah lebih rendah. Kemudian tingkat depresi lebih rendah juga. Lebih jarang depresi. Kemudian lebih sedikit menderita penyakit jantung. Menarik juga. Kemudian jarang yang kecanduan obat maupun alkohol. Jadi orang yang membaca Alkitab secara teratur. Ya termasuk juga ke gereja dan sebagainya. Jarang kecanduan obat maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan. Kemudian yang terakhir tingkat kesehatannya lebih baik. Bapak Ibu, Alkitab itu rupanya menyehatkan juga. Bukan hanya rohani tapi juga jasmani loh. Karena tentu ada pengaruhnya. Ketika rohani kita sakit ya tentu jasmani kita juga bisa ikut sakit. Karena apa? Karena penyakit roh itu kan sedih, kecewa, marah, dendam. Ketika itu terus menerus ada di dalam hati kita, lama-lama tubuh kita juga akan sakit. Darah tinggi, jantung bisa terjadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, Alkitab itu bisa menolong kita. Ya, dan menyehatkan kita. Bukan hanya rohani tetapi jasmani kita juga. Karena apa? Alkitab itu adalah seperti air susu yang murni. Seperti lebih daripada madu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Kisah Rasul pasal 20 ayat 32 berkata begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Yang apa? Yang berkuasa membangun kamu. Nah ini. Firman itu berkuasa membangun. Membangun kita Bapak Ibu. Firman itu punya kuasa. Untuk menolong kita, membangun kita untuk bertumbuh. Di dalam iman, di dalam rohani kita. Mengubah kita Bapak Ibu. Ya firman itu berkuasa untuk mengubah kita. Ingat itu. Bukan hanya menyehatkan kita. Membuat kita bertumbuh. Tapi juga membangun kita. Dan mengubah kita. Bapak Ibu tentu kita. Yang pernah dan sering membaca Alkitab. Ya tentu kita bisa berkata mungkin. Atau kita pernah dengar orang berkata begini. Aduh saya baca Alkitab. Tapi saya gak ngerti. Alkitab ini. Saya kalau setiap kali baca kok ngantuk.
Gak ngerti saya artinya. Ya, banyak orang beralasan, kenapa gak baca Alkitab? Kenapa jarang membaca Alkitab? Karena baca Alkitab ini sulit mengerti. Saya gak tahu ngerti apa maksudnya. Toh saya baca, bentar lagi sudah lupa. Buat apa? Masuk, gak bisa ngerti saya. Bapak Ibu, satu kali ada seorang kakek di sebuah desa. Nah, satu kali kakek ini sedang bersama dengan cucunya. Nah, kakek ini sedang membaca Alkitab pada satu pagi. Nah, ketika sang cucu itu melihat kakeknya itu sering membaca Alkitab setiap pagi. Nah, hari itu dia bertanya kepada kakeknya. Dia bertanya, "Kek, sebetulnya manfaat membaca Alkitab itu apa sih? Mengapa sih kita harus membaca Alkitab? Manfaatnya apa?" Karena saya membaca Alkitab, yaitu tadi. Saya membaca Alkitab, sebentar saya baca, bentar lagi juga sudah lupa dan saya nggak ngerti. Susah saya untuk mengerti. Apa gunanya membaca Alkitab setiap hari? Apa gunanya? Lalu kakeknya ini memberikan untuk menjelaskan itu, kakeknya ini memberikan satu perintah kepada cucunya ini. Dia berkata begini, "Coba sekarang kamu ambil air ke sungai yang ada di sana." Kakek ini mengambil sebuah keranjang. Nah, keranjang ini adalah keranjang yang berisi arang sebelumnya. Jadi keranjang ini kotor karena sebelumnya berisi arang yang hitam. Lalu kakek ini ambil arangnya semua, dikeluarkan. Lalu kemudian keranjang yang kotor, yang sudah hitam itu, karena ada arang di dalamnya sebelumnya. Kemudian kakek ini menggunting sebuah lubang di bawahnya. Jadi ada lubang. Lalu dia suruh cucunya ini ngambil air. Isi air di keranjang ini dari sungai lalu kemudian bawa kemari. Cucunya ini berpikir, mana bisa? Karena sudah dilobangi keranjangnya. Tapi kakeknya tetap menyuruh dia ambil air. Lalu kemudian cucunya ini pergi ke sungai. Dia ambil air. Terus apa? Dia lari cepat-cepat. Dia ambil air, dia lari cepat-cepat kembali ke kakeknya. Tetapi ketika dia sampai ke kakeknya, apa yang terjadi? Apakah airnya masih ada? Gak ada. Habis, karena apa? Karena sudah berlubang. Gak ada air. Terus dia bilang, cucunya ini ngomong sama kakeknya, "Kek, percuma kan? Gak ada airnya, gak bisa karena ini sudah berlubang." Kakeknya bilang, coba lagi. Jadi cucunya ini ngambil air lagi, terus dia ambil, dia lari cepet-cepet. Tapi ketika sampai ke kakeknya, airnya habis lagi, kosong. Terus kakeknya bilang, lakukan dengan lebih cepat lagi. Wah, cucunya lari lagi, cepet lagi, tapi tetap sama hasilnya. Ya, berkali-kali airnya habis. Lalu kemudian cucunya bilang, "Kek, percuma kek. Ya percuma. Gak bisa ngambil air dengan keranjang ini. Gak ada gunanya." Tapi terus kakeknya bilang, "Apakah betul gak ada gunanya? Kamu yakin? Coba kamu perhatikan keranjangmu sekarang. Kamu perhatikan keranjangmu sekarang." Ketika cucunya melihat keranjang itu, cucunya baru sadar. Kakeknya bertanya apa? "Kamu lihat ada sesuatu yang berbeda gak dari keranjang itu? Ada sesuatu yang berbeda gak dari keranjang itu?" Cucunya bilang, "Ada. Apa yang berbeda?" Keranjang yang dulunya kotor, yang awalnya kotor karena berisi arang, yang hitam, sekarang menjadi apa? Bersih. Karena apa? Karena kan dia ambil air. Ya, dia ambil air terus. Sekalipun airnya itu keluar kan begitu, karena kosong, dilobangi. Tapi kan dia setiap kali ambil air, kena air terus. Sekarang keranjangnya menjadi bersih, luar dan dalam. Lalu kakeknya bilang begini. Nah, itulah hal yang bisa terjadi juga kepada kita. Ketika apa? Ketika kita membaca Alkitab dengan rajin dan tekun. Karena apa? Karena sekalipun kita mungkin tidak mengerti. Ya, sekalipun mungkin kita merasa itu sia-sia. Tetapi firman itu, ya ketika kita terus-menerus dengan tekun membaca atau mendengarnya, firman itu akan mengubah kita. Ya, firman itu akan mengubah kita.
tanpa mungkin kita sadari. Nah itu. Sama halnya begini. Ada orang juga yang pernah berkata begini. Suatu kali dia ngomong ke temannya. Dia bilang, aduh, mengapa tiap minggu ke gereja? Ya, mengapa tiap minggu ke gereja, kemudian dengar khotbah, dan khotbahnya pun kadang saya nggak mengerti. Ya, khotbahnya pun kadang membosankan. Khotbahnya pun kadang saya tidak ingat lagi. Mengapa tiap minggu kita harus tetap ke gereja, beribadah, kemudian dengar khotbah? Karena setelah pulang dari gereja pun khotbahnya sudah saya lupa gitu loh. Hari ini mungkin kalau ditanya khotbah minggu lalu apa, saya pun sudah lupa. Jadi buat apa kita ke gereja? Buat apa kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan? Terus temannya menjawab begini. Dia bilang, sama seperti saya setiap hari, saya masakan istri saya di rumah. Jadi istri saya masak setiap hari di rumah. Nah, kadang masakan yang dimasak oleh istri saya itu tidak selalu enak. Ya, tidak selalu enak. Dan kadang saya juga nggak tahu dia masak apa. Dan saya juga nggak ingat namanya apa masakan itu. Dan tidak selalu enak. Tapi apa? Saya tetap makan setiap hari. Saya tetap makan masakan istri saya yang tersedia di rumah, di meja. Saya tetap makan. Karena apa? Karena saya tahu ketika saya makan, itu akan memberikan saya kekuatan bagi tubuh saya. Sekalipun mungkin makanan itu tidak enak. Sama Bapak Ibu. Ya. Kita setiap hari kita makan. Paling tidak 3 kali sehari. Apakah setiap makanan yang kita makan itu selalu enak? Yang selalu kita suka? Tidak ya, saya pikir ya. Kalau kita mau makanan yang selalu kita suka, bisa-bisa dompet kita atau uang kita pun bisa habis. Jangan-jangan kan, kita makan di restoran terus makanan yang enak. Ya makan misalnya McDonald, pizza dan sebagainya, makanan yang enak. Tapi Bapak Ibu belum tentu sehat. Ya dan juga mahal tentunya. Tapi Bapak Ibu, sekalipun makanan yang mungkin dimasak oleh istri yang di rumah, sekalipun kurang enak dan tidak enak, tapi kita tetap makan. Karena apa? Karena makanan itu bisa memberikan kita kekuatan. Dan kita tahu ketika kita makan itu, kita akan mendapat kekuatan itu. Tapi sama halnya dengan firman Tuhan. Berkuasa untuk membangun kamu. Tapi tidak semua firman Allah yang kita baca, yang kita dengar itu bisa kita mengerti langsung. Tapi Bapak Ibu ketika kita tetap terus-menerus dengan tekun mendengar dan membacanya. Bapak Ibu, firman berkata itu berkuasa membangun kamu. Tanpa kita sadar, itu akan mengubah kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara kita? Nah inilah, firman itu apa? Kenapa dia bisa berkuasa membangun kita? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar kita. Ya firman itu berkuasa untuk membangun kita. Bagaimana caranya? Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar kita. Kemudian menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, itulah caranya firman Allah itu membangun kita. Memberikan kita pengertian. Pengajaran Bapak Ibu. Apa yang benar? Apa yang salah? Ini ibarat kalau saya kasih gambar. Ini seperti kita naik mobil di sebuah jalan. Bapak Ibu, ya, Alkitab itu memberikan kita pengajaran. Memberikan kita pengertian, pemahaman jalan yang benar itu yang seperti apa. Ibarat kita naik mobil. Tapi Bapak Ibu, bisa terjadi dan terkadang ya kita ini salah jalan. Atau jalan kita ini keluar dari jalan yang benar itu. Seperti ini. Tiba-tiba dia keluar dari jalannya itu. Ke samping. Apa yang terjadi ketika kita keluar itu? Ya kita kan harus balik lagi. Nah disitulah menyatakan kesalahan. Alkitab itu juga menyatakan kesalahan kita ketika kita keluar dari jalurnya. Alkitab itu menyatakan kesalahan kita, menegur kita. Kamu udah salah. Kamu sudah keluar, kamu sudah melenceng. Terus apa? Memperbaiki kita, mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar ini. Kita sudah keluar.
Alkitab itu menegur kita, menyatakan kesalahan kita, kemudian memperbaiki kelakuan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, ini mendidik kita di dalam kebenaran, mengarahkan kita kembali ke dalam jalan yang benar. Bapak Ibu, dengan cara inilah, makanya firman itu berkuasa untuk membangun kita, senantiasa menolong kita untuk bertumbuh, Bapak Ibu, membangun kita di dalam iman, di dalam rohani kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, di dalam kita melakukan kesalahan. Inilah Bapak Ibu, manfaatnya firman Tuhan itu yang berkuasa membangun kita. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita menerima firman Allah itu. Caranya menerima firman Allah bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih gambar aja, ilustrasi. Ya, cara untuk mengenal Alkitab atau menerima firman Allah itu. Biasanya ada 5. Ya, biasanya ada 5. Bapak Ibu kalau lihat gambar itu, ya, Alkitab itu firman Allah ini dipegang, ya, dipegang dengan 5 jari kita. Caranya Bapak Ibu, yang pertama itu apa? Kalau jari kelingkingnya itu mendengarkan. Cara kita mengenal firman Allah itu dengan cara apa? Yang pertama adalah mendengarkan. Ya, ini seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Mendengarkan. Roma 1, Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, hal pertama untuk kita mengenal firman Allah. Ya, belajar firman Allah itu adalah dengan cara mendengarkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya mendengarkan. Yang kedua ini ada apa? Membaca. Jadi bukan hanya mendengarkan tapi juga membaca. Ya. Bukan hanya mendengarkan tapi juga membaca Bapak Ibu. Ya, berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan dan melakukan firman. Seperti dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 3. Jadi membaca Bapak Ibu, bukan hanya mendengarkan tapi juga membaca. Lalu kemudian ada yang ketiga. Mendengarkan, membaca dan kemudian mempelajari. Kita belajar. Makanya di dalam gereja juga sering kali ada yang namanya itu PA, Bible Study. Ya, Bible Study. Jadi bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca, tetapi juga mempelajari. Study Bapak Ibu, mempelajari. Sama seperti di Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Kristen yang di Berea. Ketika Paulus memuji mereka. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kemudian menyelidiki kitab suci. Belajar Bapak Ibu. Ya, mendalami arti firman Tuhan. Bible study. Lalu kemudian ada yang keempat juga. Yaitu menghafalkan. Memorize. Ya Bapak Ibu, memorize. Ada banyak orang yang menghafalkan firman Tuhan. Bukan hanya dia mendengar, bukan hanya dia membaca, belajar, tapi dia juga memorize, menghafal Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya menyimpan firman itu di dalam hati. Ya, supaya firman itu disimpan Bapak Ibu dalam hati. Karena kalau kita nggak memorize, kita bisa cepat lupa. Sama seperti kita dulu ujian. Ya, dulu waktu saya sekolah itu ujian menghafal Bapak Ibu. Ujian itu harus dihafal. Ulang supaya apa? Supaya ingat. Supaya simpan dalam hati. Jadi firman Tuhan itu juga perlu Bapak Ibu. Tidak salah. Untuk perlu kita hafal juga. Supaya apa? Firman itu kita simpan di dalam hati kita. Karena kalau firman itu simpan dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11 itu berkata apa? Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi Bapak, firman itu bukan hanya kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu loh. Tidak. Tapi ketika kita dengar Bapak Ibu, kita simpan firman itu tinggal juga. Bukan hanya keluar gitu. Terus gak ingat apa-apa. Kita hafal Bapak Ibu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, merenungkan. Ya, merenungkan. Jadi kita dengar, kita baca, kita mempelajari, kita menghafal. Dan kita juga merenungkannya. Merenungkan itu apa? Memikirkannya Bapak Ibu. Ya, memikirkan firman itu juga. Merenung. Apa maksudnya? Apa artinya? Memikirkan Bapak Ibu. Mazmur 1 berkata, orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dia itu seperti apa? Seperti pohon yang di tepi aliran air. Daunnya tidak layu. Dan kemudian apa yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa.
Ya, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya memikirkan firman itu di dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini cara untuk mengenal Alkitab. Nah, Bapak Ibu, di dalam cell group kita, sebetulnya gereja mendorong kita. Apa yang kita lakukan di dalam cell group? Bukan hanya kita sharing, bukan kita hanya berbagi ucapan syukur atau pokok doa dan kemudian kita saling mendoakan. Bukan hanya itu. Bapak Ibu, ada satu hal yang gereja mendorong kita untuk kita lakukan di dalam cell group kita, yaitu apa? Membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Makanya firman Allah itu penting. Kita sudah mendengar firman pada hari Minggu. Ya. Nah, yang mau kita lakukan selanjutnya adalah kita membaca, Bapak Ibu. Ya, kita membaca firman Tuhan itu. Nah, ini yang saya mau ajak kita untuk lakukan bersama. Kita membaca. Jadi Bapak Ibu, jadi apa yang kita baca itu supaya kita mengerti dan juga memiliki makna. Nah, ini ada hal atau metode. Satu metode yang saya mau coba bagikan supaya kita sama-sama belajar juga. Jadi dari pembacaan firman itu kita mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu, ini satu metode yang cukup umum untuk ketika kita membaca Alkitab di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang bisa kita tanyakan. Ada 5 hal di sini. Saya singkat itu bukan di saya, tapi ini ada singkatannya disebut dengan SPEC. Ya, SPEC. Jadi SPEC ini ada SPECK. Nah, S yang pertama itu apa? Sin to avoid. Jadi Bapak Ibu, hal pertama yang bisa kita tanyakan adalah dari ayat yang kita baca, apakah ada dosa untuk kita hindari? Apakah ayat ini bicara tentang dosa? Ada nggak dosa yang perlu saya hindari? Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dosa untuk kita hindari. Lalu P yang kedua, ya, promise to keep. Yang pertama itu sin to avoid, dosa untuk kita hindari. Yang kedua itu promise to keep, yaitu apakah ada janji untuk kita pegang. Ya, apakah ada janji untuk kita pegang? Ada janji firman Tuhan nggak yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita pegang? Lalu I yang ketiga itu, I itu apa? Example, contoh. Adakah contoh untuk kita ikuti? Adakah teladan untuk kita ikuti? Nah, lalu yang keempat, C, yaitu command, perintah. Adakah perintah untuk kita taati? Perintah. Nah, lalu yang terakhir, K itu apa? Knowledge, pengetahuan. Ada nggak pengetahuan yang baru? Yang baru saya ketahui tentang Tuhan, tentang Yesus, ataupun tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat kertas acara kita, nah ini saya taruh di belakang. Ini sesuatu yang baru yang saya ubah mulai minggu ini. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong kita ya supaya mulai besok kita mau belajar untuk membaca firman Allah setiap hari. Ya, nah ini saya kasih panduannya. Apa yang kita baca di sini? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mulai besok hari Senin. Kita membaca mulai dari kitab Markus. Ya, jadi misalnya mulai besok tanggal 13 bulan Juli, kita baca kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Jadi ada 8 ayat di sini. Bapak Ibu kalau mau baca lebih silakan. Tapi ini panduannya. Ya, kita tentu mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bagi kita yang belum terbiasa, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca. Dan ini nanti Selasa Markus pasal 1 ayat 9 sampai 13. Nanti hari Rabu kita membaca Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 20. Ya, ini cukup pendek, bukan cukup pendek, sangat pendek sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk terbiasa, untuk membaca pelan-pelan, untuk membaca yang pendek-pendek dulu. Nah Bapak Ibu, ini di bawahnya, ini ada sedikit panduan bagaimana kita bisa membacanya. Yang pertama, kita berdoa dulu ya untuk membuka hati dan meminta pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca. Kita berdoa dulu. Lalu kemudian yang kedua, bacalah bagian Alkitab yang telah ditentukan pada hari itu. Lalu kemudian yang ketiga, renungkanlah ayat-ayat Alkitab itu dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini yang tadi saya ngomong di sini. Ya, adakah dosa yang harus aku hindari? Jadi dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Adakah dosa yang harus aku hindari? Adakah janji dari Tuhan yang harus aku pegang? Adakah contoh yang harus aku ikuti? Ya, adakah perintah yang harus aku lakukan?
Adakah pengetahuan yang baru aku ketahui? Jadi Bapak Ibu, kita bisa bertanya 5 pertanyaan ini. Bisa jadi cuma ada salah satu. Gak apa-apa. Mungkin ayat ini cuma bicara, ada dosa yang harus saya hindari. Jangan mencuri misalnya. Atau mungkin ayat ini bicara ada perintah. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya bukan harus ada 5-5-nya. Tapi ini menolong kita untuk merenungkan dan bertanya. Apa yang bisa saya dapatkan dari ayat yang saya baca pada hari itu? Ya. Lalu kemudian ayat yang keempat, buatlah komitmen tindakan yang akan Anda lakukan. Lalu yang kelima, berdoalah lagi agar Tuhan memampukan kita melakukan dan membagikan pesan firman tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, ini selama seminggu dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu saya nggak tulis lagi. Anggap ya oke lah hari Minggu kita libur karena hari Minggu kita ke gereja kan begitu. Kita beribadah. Tapi mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bahwa setiap hari, intinya apa? Setiap hari kita butuh makanan rohani. Ya, tadi di awal saya sudah bilang. Kalau tidak, kita akan mengalami yang namanya apa? Stunting itu. Ya, stunting. Stunting itu satu penyakit, kurang gizi. Sehingga apa? Tubuh kita itu gak bisa bertumbuh dengan sehat. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita juga mengalami stunting rohani. Artinya rohani kita itu gak bisa bertumbuh dengan sehat. Jadi makanya Bapak Ibu, sama, tubuh kita perlu makanan jasmani. Untuk hidup, untuk tumbuh dengan sehat. Maka rohani kita juga perlu makanan rohani. Yaitu apa? Firman Allah. Alkitab. Ya, yang kita punya. Untuk kita bisa terima dan kita baca setiap hari juga. Jadi jangan hanya kita baca atau buka Alkitab itu hanya pada hari Minggu. Bapak Ibu, sedih sekali. Ibarat kita kalau makan itu hanya sekali seminggu. Apakah bisa kita hidup? Nggak mungkin. Ya kita sehari paling tidak kita mau makan 3 kali sehari. Biasanya kita kalau nggak makan sekali saja atau kita skip salah satu, mungkin kita nggak sarapan atau kita nggak makan siang, mungkin bisa. Tapi tubuh kita apa? Tentu nggak kuat, lemes Bapak Ibu biasanya. Jadi makanya Bapak Ibu, mari kita mau jaga kesehatan rohani kita. Ya melalui apa? Melalui firman Allah. Firman Allah yang kita baca. Firman Allah yang kita dengar juga. Kalau Bapak Ibu mau dengar firman Allah lewat YouTube, lewat radio sekarang bisa. Jadi Bapak Ibu sebetulnya nggak ada alasan lagi. Kita nggak dengar atau nggak baca firman Allah. Pertanyaannya mau atau tidak? Itu saja. Ya Bapak Ibu, mau atau tidak? Bapak Ibu kalau kita peduli dengan rohani kita. Ya saya mengajak kita untuk menjaga kesehatan rohani kita. Setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari. Karena kalau kita hanya hari Minggu saja menerima firman Allah, rohani kita akan sulit untuk bertumbuh. Percayalah Bapak Ibu, sama seperti tubuh kita. Ya kalau kita cuma makan seminggu sekali juga, tubuh kita pasti akan sakit. Ya tubuh kita pasti tidak akan kuat. Nah kita juga perlu punya rohani yang kuat. Karena kalau tidak, rohani kita juga bisa sakit. Ya banyak persoalan, banyak ketakutan dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu kita butuh firman Allah di dalam hidup kita. Ya saya harap kita bisa seperti Yeremia 15 ayat 16. Berkata begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Jadi ketika kita menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan, kita bukannya takut, malas, ngantuk dan sebagainya. Tapi kita menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah, semesta alam. Jadi Bapak Ibu, mari saya mengajak kita. Ketika kita share group nanti lewat online, Bapak Ibu, kita berbagi bukan hanya ucapan syukur, pokok doa, pergumulan, masalah kita. Tapi mari kita juga berbagi ayat yang kita baca. Ya, sudah nggak kita baca? Itu bukan kita mau menunjukkan kita hebat, bukan. Tapi Bapak Ibu kita mau saling mengingatkan, kita mau saling menjaga, kita mau saling memperhatikan sebetulnya. Ya bukan kita mau menunjukkan saya lebih rohani dari kamu, ya bukan. Tapi karena kita menyadari pentingnya firman Allah itu untuk kita baca, untuk kita dengar setiap hari. Makanya Bapak Ibu fungsi cell group itu juga untuk menolong kita. Ya selain kita berdoa, mari kita juga bisa berbagi firman Tuhan yang kita baca. Dan saya harap kita bisa mengikuti panduan ini. Kalau kita belum ada
panduan yang lain. Ya, karena banyak orang juga membaca firman Tuhan lewat saat teduh, ya lewat bahan-bahan banyak saat teduh yang lain. Tapi mari Bapak Ibu, supaya kita bisa sama, ya saya menyediakan ini. Supaya kita bisa mengikutinya sama-sama. Jadi nanti pada hari Kamis biasanya ya malam kita cell group Bapak Ibu. Mari misalnya ketika kita bicara dan sebagainya, kita sudah sharing pokok doa dan sebagainya, kita berdoa. Tapi sebelumnya mari kita juga mengingatkan, hari ini sudah nggak baca? Atau minggu ini, sudahkah kita baca Markus pasal 1 dan sebagainya, ayat ini? Sudahkah kita baca? Nah, kalau ada yang mau sharing misalnya, saya baca ini ada dosa tentang ini dan sebagainya, perintah, silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak kita berkata, saya sudah membaca. Kalau belum, kenapa? Kesulitannya apa? Nah ini, ya kita saling mengingatkan Bapak Ibu. Ya saya harap ini bisa berguna buat kita. Karena gereja juga mendorong kita untuk melakukan cell group. Apalagi sekarang kita nggak bisa ketemu, tatap muka langsung, kita pakai online. Nah Bapak Ibu sama halnya. Yang dilakukan juga sama. Kalau kita ketemu langsung juga sama. Jadi laporannya itu juga ada Bapak Ibu. Baca Alkitab nggak? Ya, ada baca Alkitab atau tidak? Ya maksudnya apa Bapak Ibu? Supaya kita sehat dan kuat secara rohani. Ingat ya, bukan mau kasih tugas, bukan mau bikin Bapak Ibu susah. Ya, Bapak Ibu saya tahu sudah capek ngurus keluarga, kerja. Ya, bukan mau kasih PR lagi, bukan. Tapi ini untuk kesehatan rohani kita. Untuk kesehatan rohani kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, percayalah Bapak Ibu, ini untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk saya, tapi untuk kita sendiri pribadi. Amin? Ya, mari kita berdoa.